Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak ucapkan kepada kalian semua, putra-putri terbaik bangsa, putra-putri penerus perjuangan bangsa, siswa-siswi MTSN 7 Jakarta. Selamat telah bergabung bersama kami di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Model Jakarta. Anak-anakku sekalian, Bapak akan menyampaikan program keagamaan yang ada di MTSN 7 Jakarta. Apa saja program keagamaan yang ada di MTSN 7 Jakarta? Yang pertama adalah program unggulan. Program unggulan terdiri dari tahfiz 3 juz. Diharapkan selama 3 tahun kalian belajar di MTSN 7 Jakarta, kalian telah hafal 3 juz Al-Quran. Yang kedua adalah tahsin, yaitu pembelajaran cara membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah pembiasaan tahfiz setiap Sabtu, di mana hafalan yang kalian telah hafalkan akan disetor setiap hari Sabtu kepada pembimbing masing-masing. Yang keempat adalah tadarus dan sholat duha. Sebelum kalian melaksanakan kegiatan KBM, maka kalian terlebih dahulu melaksanakan tadarus dan sholat duha. Yang kelima adalah sholat berjamaah. Nah, pada masa pandemi ini, sholat berjamaah di sekolah tidak dilaksanakan karena kalian belajar dari rumah. Maka diharapkan kalian sholat berjamaah 5 waktu bersama dengan keluarga kalian masing-masing. Yang keenam adalah hifdzul ibarat al-arabiyah, yaitu menghafal kalimat-kalimat hikmah yang berbahasa Arab, akan disetorkan pada hari yang telah ditentukan. Dan yang ketujuh adalah pelaksanaan hari-hari besar Islam. Mudah-mudahan di masa pandemi ini PHBI tetap berjalan. Program selanjutnya adalah kelas bilingual tahfiz. Kelas bilingual tahfiz ini adalah kelas khusus dan ada konten-konten yang disajikan, diberikan pada kelas bilingual tahfiz selain daripada pembelajaran ataupun program unggulan yang sudah Bapak sebutkan tadi. Di antara program kelas bilingual tahfiz adalah yang pertama, program unggulan 5 juz Al-Quran. Diharapkan selama 3 tahun kalian belajar di MTSN 7, maka 5 juz Al-Quran kalian sudah hafal di kelas bilingual tahfiz. Apa keunggulannya? Kalian setelah hafal 5 juz Al-Quran, dan ini merupakan satu jaminan kalian akan masuk ke Madrasah Aliyah Negeri tanpa tes. Maka dengan adanya sertifikat dan hafal Al-Quran 5 juz, kalian masuk ke Madrasah Aliyah Negeri dengan mudahnya tanpa adanya tes. Yang kedua adalah kemampuan percakapan bahasa Arab dengan memperbanyak kosakata bahasa Arab dan muhadatsah, percakapan. Selanjutnya juga dengan diisi muhadharah, yaitu berbicara di hadapan orang banyak dengan bahasa Indonesia dan dengan menggunakan bahasa Arab. Serta ada pelajaran ilmu nahwu yang berkaitan dengan tata bahasa Arab, sehingga berbicara menggunakan bahasa Arab dengan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya ada pengajaran kitab kuning, yaitu kitab keagamaan yang klasik
yang biasanya diajarkan di pesantren-pesantren salaf. Di antara kitab yang akan diajarkan adalah kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim menjelaskan tentang cara seorang yang belajar bagaimana bersikap baik, bagaimana menghargai guru dan juga ilmu. Yang selanjutnya adalah kitab hadis arba'in, hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, dan tafsir tematik. Semua ini akan diberikan dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 di kelas bilingual tahfiz. Kemudian program tambahan dari kelas bilingual tahfiz yaitu tahfiz camp, di mana anak-anak diajak pergi di satu tempat yang cukup nyaman. Di sana anak menghafalkan dan sekaligus menyetorkan hafalannya yang sudah dihafalkan. Selanjutnya al-yaum bil arabiyah, yaitu satu hari mereka berbicara, bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga adalah native speaker, yaitu memanggil satu narasumber yang berasal dari negara Timur Tengah, baik itu dari Mesir ataupun dari Arab Saudi. Mereka menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa Arab dan anak-anak berinteraksi dengan mereka, dengan native speaker tadi, menggunakan bahasa Arab. Yang keempat adalah mengunjungi situs-situs budaya dan agama yang bersejarah. Mungkin pada masa pandemi ini mungkin tidak kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah mengunjungi pondok pesantren. Kita berkunjung di satu pondok pesantren, dan di sana kita bisa melihat bagaimana kehidupan pesantren, kegiatan apa saja yang dilakukan di pondok pesantren. Yang keenam adalah mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, bentuk sosial kepada masyarakat yang tidak mampu, sehingga terbentuklah jiwa sosial yang tinggi. Dan yang ketujuh adalah pelaksanaan wisuda tahfiz. Nah, ini akan dilaksanakan pada kelas terakhir di kelas bilingual tahfiz, sehingga nanti akan dilihat oleh orang tua, mereka akan diuji dan mereka akan mendapatkan syahadah, penghargaan atas hafalan yang telah mereka hafalkan. Itulah beberapa program dari kelas bilingual tahfiz. Mudah-mudahan dengan program di kelas bilingual tahfiz, anak-anakku sekalian tertarik dan bisa masuk ke dalam kelas bilingual tahfiz, dan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang berhasil ke depannya secara lahir dan batin, dan mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Bagaimana cara bergabung di kelas bilingual tahfiz? Pertama, kalian memiliki kemampuan dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk mau gabung di kelas bilingual tahfiz. Jadi bukan karena dorongan orang tua, tapi dari hati nurani sendiri. Yang kedua, didukung oleh orang tua dengan mengisi suatu pernyataan dukungan, persetujuan bahwasanya anaknya bersedia masuk di kelas bilingual tahfiz. Dan yang ketiga adalah tentunya lulus seleksi kelas bilingual tahfiz. Jadi ada tahapan bagaimana bisa masuk ya, melalui tes daripada kelas bilingual tahfiz. Baik anak-anakku sekalian, ini saja yang dapat Bapak sampaikan berkaitan dengan program bilingual tahfiz. Mudah-mudahan kalian berminat, bersungguh-sungguh, dan menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat, menjadi kebanggaan orang tua dan kebanggaan masyarakat, terutama masyarakat madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.